Ini kisah seorang perwira polisi militer dimarahi Jenderal Soeharto. Perwira polisi militer yang dimarahi itu bernama Tahir. Dia pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, Maijen, atau Jenderal Bintang 2. Seperti apa kisahnya? Mengutip buku TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya, yang ditulis oleh Aco Manafe. Kemarahan Jenderal Soeharto ini terkait dengan nasib tragis Hairul Saleh. Hairul Saleh sendiri ketika peristiwa G30 SPKI meletus sedang menjabat posisi yang sangat penting, yakni sebagai Wakil Perdana Menteri 3 merangkap Ketua MPRS. Pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI, Hairul Saleh ikut diamankan. Dia ditahan tentara. Mengutip buku Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966 yang ditulis Rum Ali, Hairul Saleh ditangkap pada tanggal 18 Maret tahun 1966. Setelah ditangkap, Hairul ditahan. Tuduhan yang dialamatkan pada Hairul menurut Rum Ali tidak terkait keterlibatan dalam gerakan 30 September, melainkan karena sejumlah tuduhan pidana menyangkut penggunaan uang negara. Soal ini dibenarkan juga oleh Maijen Tahir, mantan tim pemeriksa pusat, TPRPU. Dalam buku TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya, yang ditulis Aco Manafe. Menurut Maijen Tahir, Hairul Saleh ditangkap untuk kemudian ditahan bukan karena dia PKI. Jadi Hairul Saleh bukan musuhnya Angkatan Darat. Keterangan Tahir dibenarkan oleh Kolonel Sugondo, salah satu perwira anggota TPRPU. Menurut Kolonel Sugondo, Hairul Saleh ditangkap karena masalah pidana keuangan negara. Dia juga ditahan untuk menyelamatkannya dari amukan massa yang ketika itu memang mengincar Hairul Saleh. Hairul Saleh tidak kita incar. Dia kan bukan musuh kita kok, kata Kolonel Sugondo seperti dikutip Aco Manafe dalam buku. TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya, yang disusunnya. Bahkan, menurut Kolonel Sugondo, pada dasarnya Hairul Saleh itu musuhnya PKI, bukan musuhnya Angkatan Darat. Bahkan menurut kesaksian Syam Kamaruzaman saat diperiksa Sugondo, nama Hairul Saleh sebenarnya masuk juga dalam daftar orang yang harus diculik kelompok gerakan 30 September. Jadi selain para jenderal Angkatan Darat, ada beberapa nama yang juga awalnya masuk daftar penculikan seperti Bung Hatta, Sukarni, lalu Hairul Saleh. Tapi waktu G30 SPKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Hairul Saleh sedang berada di Peking untuk suatu kunjungan kenegaraan. Menurut Syam dalam kesaksiannya, target yang mau diculik setelah itu disodorkan kepada Aidit. Tapi kemudian menurut Syam, Aidit mencoret nama Hatta dan Sukarni. Ketika Sugondo bertanya kepada Syam mengapa Sukarni dan Hatta dicoret, Syam menjawab karena Aidit tak mau menghadapi front yang terlalu luas. Tapi kenapa Syam menargetkan juga pembunuhan Hairul Saleh? Syam bilang karena dia membocorkan dokumen PKI pada tahun 1964. Apa isi dokumen itu? Dokumen itu memuat rencana PKI yang akan melakukan kudeta pada tahun 1968. Dalam dokumen itu ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa PKI sudah komplit ready. Nah, ini saya juga ndak ngerti. Waktu di kantor saya tanya yang menyusun-nyusun dokumen itu siapa? Ada pikiran jangan-jangan yang menyusun itu Angkatan Darat. Tapi kalau melihat susunan redaksinya bukan Angkatan Darat, orang yang tahu gaya penulisan PKI pasti mengerti. Jadi kalau dikatakan bikinan PKI ya ada benarnya, tutur Sugondo. Ketika dokumen bocoran Hairul Saleh beredar tahun 1964. Lanjut Sugondo, asosiasi yang timbul adalah fenomena menjelang pemberontakan Madiun. Pada waktu itu Tan Malaka dimasukkan ke dalam tahanan. Dari dalam tahanan itu Tan Malaka sempat mengirim surat kepada Bung Hatta. Isinya kira-kira sebagai berikut: hati-hatilah, jangan percaya sama PKI. Sebentar lagi PKI mau merebut kekuasaan. Bung Hatta kan seorang politikus. Kata Hatta, kalau begitu keluarkan saja Tan Malaka dari tahanan biar nanti diadu. Tan Malaka pun keluar dari tahanan. Tapi apa yang diramalkan oleh Tan Malaka itu? Betul, yaitu pemberontakan Madiun. Jadi kalau dihubungkan, jangan-jangan yang dikatakan orang Murba itu benar. Betul juga, tahun 1965, PKI mengadakan pemberontakan, kata Sugondo.
Jadi menurut Sugondo, dokumen itu bukan permainan Angkatan Darat tetapi memang betul datang dari PKI. Setelah itu, Chairul Saleh menyampaikan rencana PKI itu kepada Bung Karno. Karena ulah Chairul Saleh ini, Aidit marah. Kabarnya pada tahun 1964 Aidit dan Chairul Saleh nyaris adu jotos di Istana Bogor tapi didamaikan oleh Bung Karno. Maijen Tahir juga menyatakan hal serupa. Intinya dokumen yang dibocorkan Chairul Saleh itu menyatakan bahwa PKI mau memberontak memang. Rencana kudeta PKI itu tahun 1968. Tapi karena sakitnya Bung Karno yang gawat menurut Dr. RRC, maka PKI mempercepat rencana kudeta. Ketika ditahan kita mau periksa apa? Wong dia itu bukan PKI. Mau dilepaskan juga takut menjadi korban massa yang emosional. Chairul Saleh tidak kita incer. Dia kan bukan musuh kita kok. Dia itu musuhnya PKI bukan musuhnya AD. Pada waktu itu kan sentimen masih tinggi sekali. Mau dilepaskan juga aparat khawatir, kata Tahir. Sampai kemudian, Chairul Saleh pun dilaporkan meninggal di tahanan. Begitu Chairul Saleh meninggal dunia, Tahir dan Direktur CPM Brigjen Sunarso langsung menghadap Maijen Soeharto untuk melaporkan kematian Chairul Saleh. Maijen Soeharto, menurut Tahir marah dengar itu. Ia dan Brigjen Sunarso dimarahi Soeharto. Pak Harto berkata, kamu itu menahan orang kayak menahan barang. Kalau dia sakit ya harus dibawa ke dokter. Pak Narso dengan gaya solonya mengatakan, tapi tidak ada tanda-tanda sakit. Tapi Pak Harto sempat marah pada waktu itu, kata Tahir. Sebagai pejabat TPRPU, Tahir pun ditugasi membuat pernyataan bahwa Chairul Saleh mati bukan karena ditahan sebagai PKI. Lalu dengan berpakaian dinas Tahir datang ke rumah Chairul Saleh di Jalan Teuku Umar. Tahir yakin meninggalnya Chairul Saleh itu bukan karena disiksa. Wakil pemerintah yang hadir pada waktu itu ke rumah Chairul Saleh adalah Jenderal Panggabean. Jenderal Panggabean menyatakan bahwa Chairul Saleh ditangkap bukan karena dituduh PKI, tetapi karena tuduhan korupsi.